Rahayu, Rahayu, Sagung, Sagung, Dumadi, Dumadi, Dumadi. Mahesa Jenar sendiri agak terkejut juga mendengar nama itu disebutkan. Tetapi ia tak dapat berbuat lain daripada mengiyakan, sebab Ki Asem Gede itu pasti pernah mendengarnya dari Panji Donopati, bahwa ia sebagai seorang perwira pengawal raja, di samping namanya sendiri mendapat gelar Ronggo Toh Jaya. Demang Penanggalan dan Ki Demang Mantingan masih berdiri termangu-mangu. Mereka masih belum yakin benar akan kata-kata Ki Asem Gede, sampai Ki Asem Gede menyapanya Adi Penanggalan dan Adi Mantingan. Belumkah Adi berdua pernah mendengar nama itu? Mereka berdua tersadar oleh sapa itu. Dengan hati-hati, Demang Penanggalan mencoba bertanya, "Ki Asem Gede, aku memang pernah mendengar gelar itu serta kebesarannya, tetapi aku belum mengenal wajahnya, karena aku orang yang picik dan sama sekali tak berarti. Tetapi perkenankanlah aku bertanya, bahwa beliau tadi berkenan menyebut gelarnya dengan Mahesa Jenar?" Ki Asem Gede tertawa lirih. "Benar Adi berdua, Mahesa Jenar adalah namanya, sedangkan gelarnya sebagai seorang prajurit adalah Ronggo Toh Jaya." Hati Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan berdegup keras, tetapi pandangan mata mereka masih mengandung 1000 macam pertanyaan, sehingga akhirnya Mahesa Jenar sendiri mengambil keputusan untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya sebagai suatu hal yang tak mungkin lagi diingkari. "Bapak Demang dan Kakang Mantingan, memang sebenarnya lah aku yang bernama Mahesa Jenar telah menerima anugerah sebagai seorang prajurit Ronggo Toh Jaya." Mendengar penjelasan itu, detak jantung Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadapan dengan seorang yang sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi Ronggo Toh Jaya mengeluarkan segala kesaktiannya, maka sulitlah bagi mereka untuk dapat keluar dari halaman itu dengan masih bernafas. Seperti digerakkan oleh suatu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Penanggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Mahesa Jenar dan bersama-sama membungkuk hormat dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesakan di dada. Demang Penanggalan berkata, "Kami mohon ampun ke hadapan anak Mas Rangga Toh Jaya, bahwa kami telah berbuat satu kesalahan yang besar sekali, serta mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak Mas yang tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang kami menyerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani." Mahesa Jenar terharu juga melihat Ki Demang tua itu ketakutan. Sejak semula ia sudah menduga bahwa Demang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja, maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang tua itu sendiri. Maka berkatalah Mahesa Jenar, "Bapak Demang dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu sekarang
Silakan Ki Asem Gede mengobati kedua orangmu yang terluka. Tetapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukai benar-benar. Kembali Demang Penanggalan dan Ki Mantingan mengangguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Mahesa Jenar masuk ke Kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semua itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Rangga Tohjaya, tak pernah mendengar kesaktiannya, segera bercerita dengan suara berderai-derai. Seakan-akan dengan mengenal nama itu, mereka sudah terhitung orang yang terkemuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu, Ki Asem Gede sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata luka gagak ijo dan bahu rekso tidak ringan. Beberapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung Ki Asem Gede segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam saja, mungkin mereka sudah tak tertolong lagi. Kecuali itu, ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa, dan di beberapa bagian yang terkena serangan Mahesa Jenar tampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat sehingga Ki Asem Gede tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya. Keadaan yang sudah agak reda dan Ki Asem Gede sudah tidak sibuk lagi. Duduklah mereka di atas balai-balai besar di pendopo Kademangan, mengelilingi lampu minyak yang menyala bergoyang-goyang diayunkan angin. Di luar, gelap malam mulai turun sebagai tabi raksasa berwarna hitam kelam. Sedangkan di langit, satu demi satu bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Mereka mulai berbicara dan bercerita tentang jati diri masing-masing. Mahesa Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya. Kenapa ia sampai meninggalkan Demak? Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu, kata Mahesa Jenar. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-angguk kepala, dan mereka merasa juga bersalah, sehingga Mahesa Jenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu, mulailah hidangan mengalir. Demang Penanggalan yang merasa telah menyakiti hati Mahesa Jenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat diceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit hanya dengan air saja, tanpa ramuan-ramuan obat yang lain. Sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi 3 hari kemudian orang itu datang kepadaku dengan membawa 4 ikan gurame sebesar penampih sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatanku yang mujarab, kata Ki Asem Gede. Sebabnya, sambung Ki Asem Gede, kenapa obat-obatanku banyak yang dapat berhasil? Adalah sebagian besar dari yang mereka aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku, bahwa seorang yang telah menderita sakit merasa berbesar hati.
adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih daripada itu, semuanya adalah berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tetapi suara Ki Asem Gede terputus. Mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram? Beberapa kali ia menelan ludah, seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi ulang Mahisa Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asem Gede itu. Tak apalah, tukasnya. Segala sesuatu yang ada pengecualian. Sebagai orang yang beratus bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-kali Tuhan tak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti kebesarannya. Lanjut Ki Asem Gede. Mahisa Jenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau disebutkan. Karena itu, ia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, anak mas, sambung Ki Asem Gede kemudian, sambil berusaha untuk mengembalikan suasana. Kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu? Misalnya, seperti yang terjadi di sini. Seorang seperti Adi Penanggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang sakti. Mendengar pertanyaan ini, Mahisa Jenar tersenyum. Demikian juga Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan. Meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih bergetar. Karena pertanyaan itu, Mahisa Jenar teringat akan keperluan datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpai di puncak Gunung Ijo. Ki Asem Gede, Bapak Demang Penanggalan, serta Kakang Mantingan, memang sebenarnya aku jumpai sesuatu dalam perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya aku datang kemari. Ketika Mahisa Jenar tampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Mahisa Jenar, aku jumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserakan, bekas api unggun, dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji, sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku ketemukan pula kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Ki Demang Penanggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah Mahisa Jenar bahwa daerah itu pasti mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa di Gunung Ijo. Anak mas, jawab Ki Demang Penanggalan dengan suara yang dalam, akulah orangnya. Kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna. Ia berhenti sebentar menelan ludah, lalu sambungnya, apalagi aku sebagai seorang Demang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku. Tetapi aku sama sekali tak mampu berbuat demikian. Kembali Demang tua itu berhenti berbicara, matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam. Di halaman, beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Penanggalan menggeser duduknya sedikit, matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu, di daerah ini lewat serombongan orang yang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan meminta untuk menginap barang semalam.
Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka, serta sikap pimpinan yang ramah, maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh 2 orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Boko. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka meminta lagi untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak. Sesekali ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian ia kembali menyambung ceritanya. Tetapi terkutuklah mereka, terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua, mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit, dan seorang yang baru pulang dari mengair sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat menginap mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami, orang-orang hampir seluruh desa ini. Ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan. Cepat-cepat kami menyerbu masuk. Tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami, dan segera terjadilah pertempuran. Orang-orang kami lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh, maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dahsyat cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta Bahu Rekso dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu, berhasil menerobos masuk ke Banjar, sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi, ditambah lagi betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu aku pun berkelahi seperti iblis, tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafsu sudah mulai mengganggu, segera aku merasakan terdesak. Sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Demang tua itu menarik nafas sambil membetulkan duduknya. Kemudian ia melanjutkan, saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba, sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi Bahu Rekso dan Gagak Ijo sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asem Gede, yang pada saat yang tepat datang menolong kami. Demang itu berhenti bercerita. Pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asem Gede. Lalu katanya, selanjutnya Ki Asem Gede lah yang lebih mengetahuinya. Mahesa dengar
Mahesa Jenar mendengar cerita Demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa Demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya, sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tetapi rupa-rupanya lawannya adalah seorang yang perkasa. Ki Asem Gede yang diminta melanjutkan cerita itu berkisar sedikit. Dipandangnya pelita yang menyala bergerak-gerak oleh angin yang berhembus ke pendopo. Ia batuk-batuk sedikit, lalu mulailah ia bercerita. "Anak mas, sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata-mata hanyalah karena kebetulan saja, dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan. Itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombonganku yang kosong saja." Diam-diam Mahesa Jenar mengamati tubuh Ki Asem Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah melipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun gerak-geriknya masih tampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini ia pun masih memiliki kekuatan itu. "Pada masa mudaku," sambung Ki Asem Gede, "memang aku pernah berguru kepada seorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar." Mendengar nama itu disebut-sebut, Mahesa Jenar terhenyak, sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya, bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Mojopahit yang tangguh